Anda kembali menyaksikan dua sisi, saya ingin langsung ke Bang Rudi. Bang Rudi tadi kan kayaknya ada dua hal betul yang Anda soroti gitu. Yang pertama ketika berbicara soal efektivitas dengan adanya penunjukan Mensesnek menjadi juru bicara presiden, kemudian Hasan Nasbi ditarik kembali sebagai kepala kantor komunikasi kepresidenan, itu yang tadi Anda soroti. Berikutnya kepercayaan publik terhadap PCO saat ini. Boleh, silakan tanggapannya. Begini Mas, sebelum peristiwa rencana mundur saja, keberadaan PCO itu bagi publik itu tidak terlalu dipercaya dan tidak efektif. Ya. Indikatornya? Indikatornya tidak pernah ada news baru dari istana yang seolah-olah kita anggap itu adalah representasi dari suara dari presiden. Jadi kita tidak pernah melihat kedekatan seperti itu. Jadi tidak ada kohesivitas antara kantor PCO dengan istana, apalagi kantornya di luar istana gitu. Jadi kita tidak melihat efektivitas seperti itu. Nah, pada saat sekarang ini apalagi karena presiden sudah menunjuk juru bicara utama. Jadi kalau kita bicara publik sudah pasti yang kita percaya apa yang dikatakan oleh. Baik, tapi gini Bang Rudi, kan kita lihat ya, juru bicara PCO itu baik itu Kang Ujang, terus Mbak Adita, Mbak Lulu, Mas Uki, itu kan warawiri di media untuk menjelaskan soal program-program Pak Prabowo. Apa itu tidak menjadi bagian dari ini loh fungsinya PCO? Saya tidak melihat itu menjadi acuan publik ya. Justru kalau seperti itu sama aja dengan di media manapun kita bisa membaca sumber-sumber informasi seperti itu. Tapi yang justru yang kita inginkan dari juru bicara istana itu adalah suara yang merepresentasikan presiden. Nah kalau dari Pak Prasetyo Hadi kita percaya itu. Karena dia melekat ya? Melekat. Kalau Pak Hasan Nasbi mohon maaf tidak ada kohesivitas antara dia dengan Pak Prabowo, kelihatannya begitu. Jadi nggak perlu lah. Apalagi stigmanya, mohon maaf nih, stigmanya dia adalah orangnya Pak Jokowi. Gitu. Jadi ini menjadi stigma yang di publik ya. Saya tidak begitu masalah itu ya. Itu terasa sekali. Jadi kalau bagaimana mau bicara efektif, kalau ada stigma seperti itu dan apalagi sekarang sudah ada juru bicara utama. Oke, Bang Freddy, artinya kalau kita lihat sekarang nih ya. Kalau secara kebatinan mungkin, secara kebatinan saja. Sebagaimana tadi sudah dilontarkan sedikit oleh Bang Rudi, sebagai seorang Prabowo Subianto, ya tentu dia akan lebih percaya untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan itu ya kepada orangnya dia, namanya Prasetyo Hadi. Ya buat apa lagi Hasan Nasbi bertahan di PCO kalau rasanya kayaknya udah, kepercayaan itu rasanya udah hilang gitu, seakan-akan. Kata siapa? Faktanya Pak Prabowo masih minta mempertahankan gitu. Iya, Hasan Nasbi sebagai kepala PCO. Oke lah, mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Misalnya bagaimana seperti kata Bang Rudi tadi, komunikasi antara kepala PCO dengan presiden sebaiknya bagaimana. Itu kan sudah pasti menjadi bahan evaluasi. Ya, menjadi bahan evaluasi. Tapi aku tidak setuju kalau misalnya tadi Bang Rudi mengatakan tidak ada manfaatnya. Ya, faktanya ya, yang menjadi salah satu tugas PCO ini kan mendapat dukungan publik. Hari ini dukungan publik itu terhadap pemerintahan, terhadap Prabowo Subianto itu presiden itu 80%. Itu secara sadar tidak sadar itu menjadi tugas PCO. Saya tidak setuju. Dukungan pemerintah tinggi memang. Tapi saya tidak meyakini ada kontribusi dari PCO. Ya silahkan saja, Bang Justru Rudi boleh. Boleh adanya PCO kemarin itu malah agak sedikit mengurangi. Malah downgrade gitu? Mendowngrade presiden, menurut saya itu. Ya silahkan saja, tetapi fungsi dan tugasnya PCO itu yaitu mengkampanyekan, dukungan publik salah satunya. Dan terjadi 80% itu berarti deliver tugasnya. Oke, hari ini atau kemarin itu seorang Hasan Nasbi ada mungkin ya miss di dalam melaksanakan tugasnya. Bukan berarti secara kepemimpinan di PCO, secara kepemimpinan di lembaga kantor kepresiden itu missnya itu bisa mendelegitimasi dia sebagai kepala PCO. Itu kan presiden yang mengangkat, presiden yang telah melakukan evaluasi itu. Dan setelah dievaluasi, koordinasi kemudian presiden memutuskan bahwa masih membutuhkan seorang Hasan Nasbi sebagai kepala Kira-kira PCO. presiden membutuhkan Hasan Nasbi untuk apa ya? Bicara ke depan ya. Karena kan sudah ada Prasetyo Hadi, sudah ada Juri Ardianto, sudah ada. Saya bilang tadi ini fungsinya lembaga ini banyak.
ya, fungsinya banyak. Selain selain mendapat dukungan publik ya, diseminasi informasi, analisis isu. Ini yang semua berkaitan dengan kebijakan strategis dan program-program prioritas. Kalau ya menteri-menteri atau wakil menteri ya yang menjadi juru bicara itu tidak bisa fokus melakukan itu, tetapi terhadap isu-isu tertentu dia bisa memberikan informasi, melakukan komunikasi kepada publik. Baik. Tetapi untuk tugas secara keseluruhan, Saya minta Bang Rudi bantu berpikirnya ini. Mungkin coba. begini ya, kalau kita melihat ya secara real dan faktual, 200 hari pemerintahan Pak Prabowo, tugas-tugas yang disampaikan Pak Freddy tentang seharusnya tupoksi dari PCO seperti itu tidak dilakukan. Yang terjadi malah kita tidak pernah menganggap apa yang disampaikan oleh Pak Hasan Nasbi itu sebagai representasi suara benar dari istana gitu loh. Karena kita tidak melihat ada kohesivitas antara Pak Nasbi dengan Presiden, itu kita lihat publik Pak. Gini loh Bang, jadi jangan saya bilang tadi, jangan semata-mata hanya kelalaian, hanya slip of tongue yang dilakukan hanya itu saja. Bukan, saya kemudian tidak melihat hanya sekedar blunder gini loh, masalah. kita harus punya parameter. Kan saya bilang tadi parameternya, faktanya hari ini 80% loh dukungan. Dan itu tugas utama PCO. Oke, Itu tugas utama PCO. Oke, Bang Emrus silakan. Boleh, silakan. 80%. Seolah-olah salah satu peran daripada PCO. kepala atau PCO. Nah, Anda punya Bukan datanya seolah-olah. Bang? Dulu, saya mau jelaskan dulu. Bang, Tunggu bukan dulu, seolah-olah Bang. Tunggu Itu dulu. tugasnya. Tunggu dulu. Memang tugas Selesai dulu. PCO. Jangan Oke. dipotong. Selesai. Oke, silakan. Nah, adakah suatu penelitian yang menunjukkan, saya peneliti, bahwa pengaruh Hasan Nasbi terhadap 80%? Jangan-jangan itu pengaruh daripada pidato dan kinerja Prabowo. Nah, jadi tidak boleh itu over generalization. Jadi langsung kita katakan, wah 80%. Harus ada pembelahan data. Apakah sejauh mana efek... Yang disampaikan Freddy tadi yang saya tangkap kalau nggak salah, bagian dari 80% itu. Oleh karena itulah mau kita breakdown. Dalam suatu penelitian bisa kita pecah variabelnya kok. Jadi variabel Hasan Nasbi bagaimana mendorong daripada suksesnya atau opini. Tapi kalau langsung kita generalisasi bahwa peran itu adalah subjektivitas yang tak terukur. Kemudian saya mau komentarin lagi tentang Hasan Nasbi dikatakan slip of tongue. Menurut saya tidaklah. Saya mau buktikan satu. Ketika Bahlil mengatakan bahwa gas 3 kg tidak boleh dipengecer, Hasan Nasbi langsung mendukung. Buktinya bahwa Hasan Nasbi tidak melakukan analisis. Untung Presiden Prabowo menganulir. Nah, inilah contoh daripada juru bicara Presiden yang tidak melakukan analisis. Apakah itu slip of tongue? Kemudian, satu lagi. Apakah slip of tongue yang sudah dikritik tentang masalah kepala babi itu? Itu yang menjadi polemik. Saya terus terang. Saya sebagai seorang komunikolog, sorry to say, dia masih perlu belajar tentang komunikasi. Boleh jadi backgroundnya bukan komunikasi. Jadi ini Atau bukan, Bang Yandar Sam bukan bisa slip of mendapat. tongue. Gini. Sebelum Bang boleh, silakan. gini, salah menanggapi beliau nih, bukan saya bilang itu gara-gara Hasan Nasbi 80%, bukan. Tetapi salah satu tugas dan tugas utama PCO itu memang mendapatkan dukungan publik itu. Opini publik memang itu, dan faktanya hari ini saya bilang ya itu kan memang kinerja pemerintah secara keseluruhan termasuk Presiden Prabowo, tetapi program-program itu yang mendiseminasi itu tugas PCO semua, kebijakan strategis ya, program-program yang prioritas itu tugas PCO memang. Dan hari ini masyarakat suka terhadap program-program kerakyatan itu. Jadi ada peran PCO di 80% itu. Iya jelas, dan itu tugas utamanya dia. Bukan saya bilang itu karena Hasan Nasbi, bukan. Artinya bukan overclaim ya? Bukan gitu loh, ada parameternya. Saya mau menyampaikan itu. Jangan dinafikan gara-gara ya ada kejadian Tempo. Jangan dinafikan peran-peran yang sudah, itu kan tim tadi, ada juru bicara ini, juru bicara ini, juru bicara ini. Itu kan semua tim, kemudian ada di media sosial, ada di media seperti media mainstream, itu kan semua satu rangkaian. Itu yang mau saya sampaikan. Ini satu hal Bang Freddy ya, ini mungkin salah satu evaluasi juga. Baik. Bagaimana seorang kepala PCO harus memusuhi, dalam tanda kutip ya, meskipun dikatakan itu salah, blunder, masalah kepala babi itu. Itu kan Tempo itu kan media yang paling kritis pada pemerintah. Bagaimana dia merespon seperti itu? Itu yang membuat kita ragu-ragu
kapasitas. Bang, kapasitas saya dari sepakat. orang itu. Saya sepakat terhadap hal itu. Saya Itu sepakat. satu. Yang kedua, kasus yang Balil tadi Mas Nazimus katakan. Ternyata apa yang disampaikan oleh Hasan Beda dengan Prabowo. beda dengan Prabowo. Bagaimana kita bisa menyikapi bahwa apa yang dikatakan oleh kepala PCO adalah representasi suara istana, itu yang kita ragukan. Gini, saya sepakat ya hal yang disampaikan konteksnya Tempo itu ya Hasan Nasbi kurang pas di situ, kurang tepat. Harusnya memang dia sebagai kepala PCO memposisikan dia sebagai pejabat pemerintah. Ya, mungkin selama ini beliau terbiasa hanya di pihak ya bertarung ya, sehingga yang lain dianggap lawan. Harusnya tidak bisa seperti, saya sepakat untuk itu. Makanya ada evaluasi untuk perbaikan.